tak pertama-tama sila kepada barang-barang memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sampun teican tiba pelunggum sama. Nikmat niki lamun tak hitung sekek persekek ditabau saya tak hitung. Nikmat sali awak teniki pun dia tak bau saya hitung. Ibadah tertinggi manusia niki bukan ibadah sak mun tegawe bilang jelo ritual niki ndak. Ibadah tertinggi niki adalah ketika tekad pelunggum sami niki selalu menghadirkan ruh syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebing teruan kulit agak-agak sawo mateng. Alhamdulillah. Agak-agak bidang ruan tebe berkaca, bidang terus tengok diri. Alhamdulillah. Dia tengok diri layak sekitar 20 tahun yang lalu kancenan dia berkaca. Maka yang melekok ruan kulit ko ni mulai ingat perasa kelak jak 10 dia kalau midang jog balik kena dia pakai ngacilek kaca bu yang merikut tuan kulit alhamdulillah syukur merikut kulit tu masih miru dibanding dengan seingas-ingas plok buma mati alhamdulillah maka syukur sak tebet si Allah Subhanahu wa taala niki syukur yang terbaik niki napi. Para ulama menjelaskan hakikat syukur saat teican si Allah Subhanahu wa taala niki adalah ketika pelunggum sami menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada pelunggum niki. Berupa mata yang baik, berupa pendengaran yang baik, tangan yang sempurna, kaki yang baik untuk berjalan dan yang lain-lainnya niki digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikilah setinggi-tingginya syukur. Alhamdulillah aku dak tebing anak sak solah, tebing anak sak pasu, tebing anak sak soleh. Niki baru syukur sebatas ucapan. Tapi pelunggum setiap diri niki yang ada di dalam diri niki, di dalam tekad hati niki selalu kemudian digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikilah syukur yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah aku mau sembahyang alhamdulillah. Tapi inti dari syukur yang sebenarnya adalah ketika pelunggum sami baitai udu kemudian Allahu akbar sembahyang. Nikilah syukur yang sebenar-benarnya. Ketika pelunggum sami ya syukur langan balik. Di antara salah satu kewajiban manusia ini adalah menutup aurat. Oh ya lalu boyak rezeki aku dan ini. Apa kewajiban kaku makin jadi dengan ini? Oh adik tengok aurat kesik dengan seandainya mahram ke. Maka ya kesyukur dah ketebing nikmat Allah awak sasolah dia ketutup salah-salah. Nikilah syukur yang benar-benarnya. Ketika pelunggum sami bersama keluarga, bersama suami, kanca semama. Tengah malam ngeringsang semama. Ngerti kena ngeringsang ibu? Hah? Ya, you sengano aneh dengan bahasa halus nah. Mun bapak masih ngerti. Bagaimana cara mengucapkan syukur niki ketika pelunggum sami datang marah niki? Maka dilayani dengan baik. Nah, nikilah syukur. Dek ibadah masih niki. Ibadah yang lamun dinara ibadah niki berembena terombo entan umat Nabi Muhammad. Lamun dinara ibadah niki busaya doa terima ketika kita mati. Maka alhamdulillah semua aspek nikmat saat ican si Allah Subhanahu wa taala tiba pelunggum sami niki adalah tidak ada yang tidak baik. Denara Allah Subhanahu wa taala memberikan keburukan ojok umat, denara ojok hamba. Den coba sebutkan saya mana keburukan yang diberikan oleh Allah denara tapi yang ternikmat saat lengi. Buktiin bahwa pelunggum sami wa ta'um nikmat-nikmat niki. Wah ta'um pelunggum be perkara sak kena kanci salah. Kemudian mempelik salah maka pelunggum tang salah. Allah Subhanahu wa taala niki di dalam takdir semuanya secara umum niki sudah mentakdirkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Lagu manusia niki karena godaan setan, karena
rayuan syahwat, kemudian mun pelek jalan salah wal iyadu billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sami jamaah yang tiang hormati, kemudian saat kedua sila kepada barang-barang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan pelunggum sami. Hadirnya tiang lek tempat niki juga tokol kelek niki bareng dengan beliau Al Ustaz Dedi. Pelungguh pun hadir di tempat niki. Salah satunya adalah untuk membuktikan kecintaan tiang pelungguh sami kepada Nabi Muhammad. Melem te ican syafaat si Nabi Muhammad. Melet kan pasti deh. Maka hadirnya pelunggum sami ini adalah menjadi salah satu asbab adat salama ini takut si Nabi Muhammad. Berembe tamak takut jadi umat Nabi Muhammad uduk-uduk denu. Wah. Berembe tak takut lama di padang mahsyar si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pengajian marak niki selapu unin alasan dek mele lalu ngaji. Bu berembe tak takut. Apa agama? Islam. Unin. Bebukti mendeka KTP aku Islam. Sampai pernah tiang terjadi ada yang tiang akadkan nikah Islam memang lalu terpaling saat ini niki enggak memang adat sak kanggo maling niki lomba kanggo paling dengan halal lah ya. Enggak maling sehalal paling dengan ini dek lombok ya. Boleh sak lain jauh laporan jauh polisi nggih. Ketika tiang hadir menjadi napiaran nasihat perkawinan dan menjadi saksi. Ya Allah la haula wala quwata illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat dia tahu. Salawat dia niki tiang yang hadir. Salawat dia tahu. Syahadat dia tahu. Buah boleh bu merari jak milih lagu. Heran kah? Berhari jak tahun melin. Pas tiga akhir dituntun dah. Langan huruf-huruf tentang tertuntun. Marak modern syahadat bernama agama Islam. Napi sebab niki? Hanya irup untuk makan. Yeah. Lamun ita irup tujuan hanya untuk mangan, untuk makan doang, apa beda dengan sam? Apa beda terkata bembe, apa beda terkata basung. Nggih. Dek nampak sabasung sebut di video viral ni nggih. Apa beda? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka hanya untuk makan kemudian dinikmati. Lamun tak irup hanya untuk makan doang, jak sila aruan bentang tematin deh. Pesusah dengan doang. Nggih. Dia nak lagu mele mating. Mele baru parah nak diri nak Europe sampai setahun. Tapi dibalik sesungguhnya itene ia tetap temangan adet sai hidup masih. Dendek dia berkelur nggih. Napi jadi mak kuat ibadah laun. Boten dek berkelur pelunggum sami beremben tak mampu hadir lek niki. Lamun Europe jangan untuk makan doang pegawaian. Lagu sila pada berkelur mangan ada tetap rup jadi asbab ni kilik dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, alhamdulillah tiang bersyukur dipertemukan sama pelungkum sami lek niki. Niki juga adalah pertemuan tiang yang pertama bersama majelisnya Ustaz Dedi. Terima kasih tiang bisa bersilaturahmi dengan pelungguh. Tentunya hadirnya tiang di sini juga bukan menjadi orang yang paling mulia, bukan. Bukan juga tiang orang yang paling alim, bukan. Bukan juga tiang yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam, bukan. Okay. Posisi tiang hanya Allah Subhanahu wa taala menutup aib tiang. Bisa jadi pelunggum sami ini lebih mulia dibanding tiang. Bisa jadi beliau lebih tinggi ilmunya dibanding tiang. Dan semua yang ada di hadirin dan niki. Cuman tiang memang telepon berapa hari yang lalu si beliau bawa mahadir pelunggum sami. Bahawa mahadir pelungguh memiliki tuan guru untuk di majlis ta'lim niki. Maka di antara salah satu kewajiban tiang di antara sesama muslim adalah menghadiri undangan.
Maka tiang merasa berkewajiban untuk menghadiri majlis beliau. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan tentunya tidak akan pernah sempurna. Apa yang tiang sampaikan ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak bahwa Pelungguh Sami mengundang para tuan guru, mengundang para ustaz. Tiang yakin bahwa Ustaz Dedi niki sudah sampun lebih ilmunya. Sampun lebih dari cukup ilmunya beliau untuk membimbing Pelungguh Sami mengenal agama Islam dengan baik. Tapi apa tujuan beliau kemudian mengundang para tuan guru, mengundang para ustadz di tempat niki? Di antara salah satu tujuan beliau yang tiang yakini adalah lamun wah datang dengan alim jok tempat niki. Selain tiang, lamun tiang dekap alim. Lamun wah datang tuan guru jok tempat niki. Tedoan si tuan guru, tedoan si ustaz niki, kita tidak tahu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mana akan dikabulkan. Makanya di antara salah satu kenapa Al-Imam Syafi'i nggih berajah jok Irak, berajah jok Syam, berajah jok Mesir, berajah jok Mekah, berajah jok Yaman. Apakah dia kurang ulama di Yaman, ulama di Syam saat niki? Apakah ia kurang ulama di Irak pada saat niki? Ia kurang di Mesir? Tidak. Tidak ada yang kurang. Sempurna ilmunya mereka. Yang ingin dicari oleh beliau adalah keberkahan niki. Makanya tiang diajarkan oleh guru-guru tiang lamun mah selesai mondok, lalu banyak berkah jog guru. Maka lamun tuh mau doa lengan guru, ikhlas lengan guru, nikilah sebab menjadi ilmu niki menjadi berkah dan manfaat. Lamun tak boya ilmu luwe atau baca. Kalau tak buka kitab selesai kan faham. Tapi belum tentu yang kita baca niki kemudian akan berkah kepada orang lain. Makanya buat kita datang jauh balen tuan guru, datang silaturahmi para alim ulama, tunas doa, tunas segala macam dengan harapan Nabi ilmu sawah kemau ni. Pelungguh Sami niki ilmu sawah keperajahan ni. Aden sa ini manfaat sa pertama dari diri. Kedua kemudian ini masih manfaat ujug dengar. Lamun wah marak niki ja insyaallah nggih. Insyaallah tiang yakini mudah-mudahan pondok pesantren niki kedepannya akan lebih maju lagi. Akan lebih berkah lagi. Akan menjadi pondok pesantren yang berkah, itu yang pertama. Tentunya niki dengan dukungan, dengan bantuan Pelungguh Sami. Tiang juga sama niki di Embung Duduk, tiang di Desa Labulia Embung Duduk. Bat Obung lah, nggih. Bat si Ubung. Di perbatasan Lombok Tengah ke Lombok Barat. Tiang juga sama, malahan beliau lebih luas mungkin. Lebih luas beliau niki tempatnya dibanding tiang. Tapi yang inilah memang yang namanya kebaikan niki jangan menunggu besar untuk melakukan kebaikan. Tapi terus lakukan kebaikan, tebarkan kebaikan semampu kita, maka insya-Allah yakin maling pun berembir-embir wentan lengi tebing rezeki si Allah Subhanahu wa taala. Dengan sagawai maksiat pun terjamin irup si Allah Subhanahu wa taala. Padahal menonton dia maksiat, menonton gawe lengi. Buat apa lagi Pelungguh Sami saniki? Apalagi marak beliau yang tiap hari hanya berkhidmah untuk masyarakat, berkhidmah ke Pelungguh Sami, mengajarkan Pelungguh Sami ilmu agama. Tapi niki butuh macam asbab pelungguh untuk mendukung beliau agar pondok pesantren niki ke depannya menjadi pondok pesantren percontohan. Tumben kedengar kena pondok pesantren alam. Ini kan unik itu, ya. Pondok pesantren alam itu kan unik. Maka ke depannya mudah-mudahan pondok pesantren niki akan jadi besar, akan jadi barokah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, pada kesempatan niki tiang sedikit akan membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak asing lagi bagi Pelungguh Sami, tidak asing lagi bagi kita semua. Cuman kanggo tapendik itu dengar satu hadis berkali-kali. Tiang ketika ngaji dulu di Timur Tengah, okay? Tiang di timurnya Madinah dulu. Ada salah satu guru tiang yang mengatakan, Nabi, saya sangat senang mengulang-ulang apa yang pernah saya dengar. Karena dengan mengulang-ulang itu kemudian saya tidak akan pernah lupa dengan itu.
Sak kedua, ate niki ya lemah. Ate niki becat terpengaruh. Entah nu si semamu, entah nu si lingkungan, entah si keadaan. Terkadang ate niki ketika nasihatin sak seolah astagfirullah bunina. Merasa menyesal. Tebing hadis A, B, ancaman, tebing hadis ni semangat hidup meli ibadah. Ketika terus masalah dosa, astagfirullah, nangis-nangis simpan diri. Lagu bareh dia mesej dua jelo. Mesej dua jelo arah ruan coba langan setan. Entah lalu mana. Langsung mikir bagaimana. Deh. Butuh dik membeli beras ni. Berduing kanak ni. Di mang kembe-kembe. Akhirnya terpengaruh hati niki. Teh sekali teh ini ngalik. Iya kan ini setan kan. Teh suka sama sekali dah kembe-kembe. Akhir lampak lo gawe barang lengi misal. Maka perlu tulang niki bilang jelo. Karena hati niki muqallib. Hati niki becat berubah. Dia bisa berbolak-balik hati niki. Ya bersuruh lamun tak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetepan hati yang keniki adek sa ini baik tetap istiqamah lurus di jalan sida. Adek sa tetap istiqamah taat gawe ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi pelunggum sami sampun bersabda, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, sampai akhir. Sengaja tiang membahas tentang masalah niki karena secara tidak langsung akan berkaitan kanca pondok pesantrennya beliau, akan berkaitan juga dengan pelunggum sami secara umum. Nabi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Saya sabeng jalan keluar. Batur sak beriman. Kesusahan daripada kesusahan dunia. Terkadang manusia ni kinanen berdua kepeng, lemak den berdua. Terkadang nane bahagia ruan kenanya kelek apa-apa, lemak-lemak engkah bahagia niki lah memang manusia dunia niki ya bahru. Dunia niki dia narak abadi. Ia boleh tangguh sak kejar lalu dunia niki kan dia narak barang abadi. Barang-barang bekingas tambah pupur nane kedua peran. Sak mangkin sak terkenal niki sak bidang ruan muat berubah jadi potek na paran. Glowing ada kada glowing niki teh. Barang-barang tambah glowingan diri nggih. Lemak marak niki ruam dah mak hak niki saya ingas-ingas niki nggih ndek tetap mengingas ibu-ibu nggih berubah ruan muam sak nane bagus ingas seolah lemak mengkerut jarin deh nah ada munah ibu-ibu sak menir ruan belem kudu glowing ibu-ibu sak umur 70 dek ni kata glowing sak umur 70 seren lengi ruan jarin kan tidak ada yang abadi di dunia niki nggih. Saya beng jalan semeton kesusahan, bantu semeton susah, maka Allah Subhanahu wa taala lemak masih ya entebeng masih keringanan, ya entebantu lemak masih dengan kesusahan elek jelo kiamat niki memang ya kempe bun marak niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sifat manusia niki ketika berbicara kanci harta atau tolong batur salain, terkadang girang kita ndek respect, bener-bener lah. Seakan-akan girang itu jadi manusia ini girang hitung kepeng kan, girang hitung rezeki.
Kepeng kena rak semene 10.000 kulit ni. Kebeng nane dengan ni. Kurang jari ni. Ini Ustaz Dedi kan dia bertambah ni kan. Lagu ia kurang. Ni. Misal berduit kepeng 1 juta ya sedekah je kepada pesantren niki untuk meringankan beban pondok pesantren niki ada yang biaya operasional atau anak ngaji segala macam. Kepeng enggak ada 1 juta. Ya kebeng pondok pesantren ni 500.000 doh. 500.000 jaring kurang kepeng kene. Ini jak ustaz tu ya berobok dengan bersedekah ni kan. Menehlah lamun titung saran ibadahnya ke doa akal. Lamun hitung ibadah sak marak meneno kadu akal, maka dek nyambung. Lagu pasti na pendek te balas si Allah Subhanahu wa taala. Kejala ketangan ibu bangkin. Ketika pelungguh bersedekah, anggaplah kepeng pelungguh meniki 1 juta bung bersedekah 500.000, pasti nak terbalas si Allah Subhanahu wa taala pendek. Dek eman rata kena pasti ada masih ragu kena jari. Pertanyaan kalian sekali. Pasti nak terbalas si Allah Subhanahu wa taala tu ndek? Pasti. Okey. Ini kak yakin kena pasti. Okey. Ya kembali betul kena pasti memang Allah Subhanahu wa taala yang bilang seperti itu. Karing kita yakinin doang. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu atau salain. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Jelas ni janji Allah Subhanahu wa taala. Dia kepada terjemah nah, mungkin sering tersebut niki. Tentang janji Allah tentang masalah niki. Cuma caranya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala samarak niki. Ita girang hanya membatasi jumlah pengganti Allah Subhanahu wa taala lek kepeng marah nak gede si kepeng. Sak sekek terjentik sampai 700 dan wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang terlipat gandaan menurut kehendak Allah, bisa jadi lebih dengan 700 tak terganti. Tapi cara menggantinya Allah Subhanahu wa taala tiba pelunggum sami niki menurut Allah Subhanahu wa taala ya sesuai kanca kebutuhan. Entah nak terganti kepeng pelunggum sami sama mesugulan di jalan Allah niki berembe isi kebutuhan. Bukan sak kemelik ya. Namun saran kemelik aku belik mesti nempat. Saran kemelik lagu kebutuhan menurut Allah aku cukup bahasa sekek ni lebih kan searan keinginan. Jadi semua marak niki alhamdulillah lancar terus. Allah Subhanahu wa taala tebik mungkin dalam bentuk kesehatan. Arak dengan sak pacu bersedekah di antara lebih kan niki kan kelebihan sedekah niki sangat banyak kan. Dia perlu ya sebut satu persatu. Arak sopat manusia loe berduin kepeng. Lagu enggak bau tamu, nasi potek doang. Nggih. Melen tak berdua kepeng sekarung lagu sak bau tamu nasi potek doang. Sakit. Lagu lamut sedekah niki bisa jadi pelunggum sami karena sebab samut sugulan niki terjauhan penyakit niki langan pelunggum sami. Mbe sira mak tebeng kepeng degentik sak 500.000 baru no. Bila jadi mentak karian 700 no kira-kira no jarin. 5 kali pit hampir 350 juta boleh tane atau 300 mut sebut mbe serang ke pelunggum sami ya tebeng kepeng wow 350 juta yang jadi 900.000 ni kebem 350 juta lagu dia melama klaim bu emak klaim pelunggum sami wal iyadzu billah marak baru niki enggak sabau utama hanya nasi doang no pun terbatas. Kira-kira berapa ibu? Medet dek? Mau medet sedoang kena. Dek temilih. Allah Subhanahu wa taala mengganti kebaikan yang pelunggum sami keluarkan di jalan Allah niki sesuai kanca kebutuhan pelunggum sami. Bisa jadi karena sedekah sak pelunggum sami keluarkan niki seawalnya Allah Subhanahu wa taala li anak pelunggum sami agak telek segala macam.
Bisa jadi karena sebab marak niki kemudian kanak niki ye langan tebeng rizki pelunggum sami langan anak saso solah. Tebeng pelunggum sami dalam bentuk anak sabak bakti. Rizki apa yang tidak lebih baik dibanding ketika beri anak sasolah? Beseram berdua kepeng 1 miliar lagu anak jadi dengan durhaka doang. Hah? Dia terkenjak unin kan? Ternyata ada harta yang lebih berharga dibanding kepeng. Ada harta yang lebih tinggi nilainya dibanding kepeng. Napi harta paling rendah niki sebut bu. Napi harta paling rendah. Sakmum sebut baru niki. Napi harta paling rendah. Kepeng lagu ia paling terkejar harta yang paling rendah itu uang. Lagu anehnya manusia berlomba-lomba kejar uang. Pelunggum sami misal mata mak jual makin piraji. Ada yang jual mata? Jual ginjal segala macam. Niki tidak ternilai harganya. Maka pelunggum sami sak pertama lamun narak sama ton jari pelunggum sami sak kesusahan tentunya membantu niki bes engkah kemampu. Tapi menghadirkan keinginan kita untuk terus berbagi ini harus arak tetap. Dek searak tiang dek kasebut le niki arak le desa sebut desa benar kan. Perekengan lalu kaya. Sampai-sampai penghasil 50 rupiah masih terboyak. Ketika salik pengajian, ketika masalah fisabilillah bangun pondok pesantren, bangun masjid, anak yatim dan lain-lain ya. Apa sugul nu sawarna ndek sugul sabe anu. Mun pelek jumlah sa paling kedi. Lah munara dengan undangan joget. Gandrung nggih. Kira-kira arak dengan sak bersedekahan ni kejadian. Apa arak nyawer. Ketika begigel be kancenina nih 1000 menebeng menan. Hah? Pira menebeng ni bu? Beak ni 100 satak dan lain-lain. Hah? Lagu paskan niki ada anak yatim di pondok pesantren niki ada 10 niki tunas pada barang-barang. Tepada ada seanak yatim niki pacu beraja seolah tentang ngaji silap pada barang-barang niki saya meda jari orang tua asuh. Kedok kan terus. Ya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napi menilai mak jarak katu antara dengan kanca dengan sak pelihara anak yatim. Ye ni terjanji si Nabi Muhammad no pun masih den mele sugul. Bersyukur pelunggum sami lu mentekican bude kemudian si Allah Subhanahu wa taala berdua yang pepek aku nyumbang untuk anak-anak yatim niki mangan sebulan Allah ya Rabbi. Ketika pondok pesantren jok niki kanak ngaji, kanak belajar Al-Quran, menghafal Quran, belajar ilmu agama dia niki. Bu arak langan sebab usang meliti. Arak langan sebab kepeng soaliti mana-mana sesak, sesekop tanah atau gres atau semen dia niki tamu. Lamun tak hitung kebaikan niki tentunya tidak akan terhingga. Maka niki bekal ibadah sasolah ibu. Niki cara tak milih perekengan dari ibadah. Arak supo ngaji kanak-kanak lain niki. Mau napa ndek pahala kanak ngaji niki? Mau. Namun imam balik dengan tawaan lain. Maka pelunggum sami misal niki arak keramik niki dengan nyumbang niki nggih. Dengan sak nyumbang keramik ni nyikon momot bede balen salon ngerokok meneh kan. Napi arang. Saya kan naik meneh sambil ngerokok misal kan saya kopi sekek. Nggih. Momot, dia nak ngaji dengan ni. Ya momot. Bu, tempat niki ngaji dengan ibu pelunggum marah niki. Kanak ngaji, majlis taklim marah niki. Sak nyumbang niki nyekan momot cari balik. Nggih. Pasti mengalir kebaikan tiba pelunggum sami. Terus dengan sak momot cari balik baru nyumbang sama nenek. Kira-kira mau ndek pahala? Aneh. Memang mahon. Niki ibadah saja gampang niki. Ibadah momot. Pelunggum lelah datang jok tinggi. Niki dia kapak dia suruh ngaji tetap ngaji. Lelah ngaji jok ti.
Untuk nyumbang ni ke? Datang jokte. Ada sama ibadah ni kan, mau pahala. Mau dengar sak nyumbang ni engkang-engkang muni tak lek balin. Dia memang lek pelung misal mau 400, ya. Dengar sak nyumbang ni ke? You lo yang pahala ni ya sak nyumbang ni. Aku tentu ni ke ibu pada kapal bajorak. Anggap pelung niki 100 anggaplah niki jumlah pahala. Berarti anggaplah niki arak 100 dengar. Mau pada 100. Sedangkan Nabi bahasa niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndik nak kurangin pahala dengan sebab mandalla ala khairin kafa'ili. Pahala kerja saat niki. Luihan pahala dengan sebab bersedekah. Niki mau 100, sakno mau 100. Niki mau 100, sakno mau 100. Dik, bupira jadi pahala dengan no. Aneh. Ia tersuruh pacu-pacu sedekah apa jadi dari sebab sak marak solah marak meni. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala arak support dengan ketika irup jarang ruan lalu ngaji. Jarang ruan. Lagu keinginan dia untuk selalu berbuat baik nu arak. Ternyata ketika di akhirat maka jadi paling tamu jurun tambah surga dia dengan dia perasak dengan ngaji lain. Oh, ternyata mun borong like pondok pesantren ni mesan bangun lasingan. Kembeda ia paling jurun dek tambah surga. Apalagi nak terombak malik pacu ngaji. Lemon pelung apply jaki sapi entan tambah surga. Nikilah di antara salah satu kelebihan dengan bersedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Saya sebut aib batur. Saya sebut aib batur. Maka yang tersebut aib oleh Allah Subhanahu wa taala lemak le jalur akhirat. Maka ia kembali ni salah satu hikmah buat dendik girang bicara aib batur. Dakaan pun batur ni kita tun tangga gawit. Lamun teraus aib batur, bu tetun tan gawe si batur seno niki jatuh kepada gibah. Raus aib batur, bu ternyata batur nu den wah gawe pegawean no, maka jatuh elek fitnah. Harap tuan kena ajarin. Coba pinang kalasan belum tak bisa jadi kena coba. Harap di alasan buat ini kena rawas aib batur ni dulu. Harap cara entah ini ada saya kena. Dek nah lagu anehnya manusia ya demen rawas. Terutama saya ibu-ibu. Terutama saya ibu. Tiang yakin lagu dek narak le niki jangan. Dek niki jadi narak dengan sekirang rawas batur ni nggih. Pacu masa niki je Pacu ibu-ibu ahli surga doang niki. Ni. Dek narak sekedi. Dek narak sekedi. Nggih. Karena Nabi but suruh rahasian aib batur niki. Karena cerita niki lamun wah lampak sulit bau tantu tetulakan. Bisa jadi pelungguh ketika cerita aib batur niki Allah Subhanahu wa taala wah ampunin dosa aib batur niki. Bisa jadi ketika pelungguh sami sebaran aib batur niki dengan sabda aib niki memohon ampun tengah malam jak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ampuni dosa, ampuni dosa, ampuni dosa. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik. Buat pelonggoh dengan sakit tangan, kiri kanan cerita aib dengan. Tu lain, rumpian dia mana, sampai segubuk-gubuk. Tahu aib dengan gara-gara iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala wanta ampunin manusia no. Jadi saya salah nih. No kan? Jadi seakan-akan dengan anggaplah dengan gawe salah pun ending maaf istighfar wah tampunan si Allah Subhanahu wa taala pelunggum sadia wah gawe salah apa you mau dosa pelunggum sampai mau
Maka di antara salah satu, nggih, di antara salah satu dosa yang tak ampunin insyaallah Subhanahu wa taala, salah satu niki syarat taubat adalah lamun itu berdosa wa teraos batur, kemudian sedek teman mati di tuah ending. Oh, kan gua menjawab diri, kali tak dedek kan? Gawin kan? Dakan sampai berdarah, misal pelunggum sami mak penentang pelunggum sami ya ending ampun juk Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun dek man ikhlasan reden dengan sakmu merawas niki, ini nak ampunin. Dek ni jawab diri mu ibu nggih. Jadi lamun ada misal perkumpulan-kumpulan pun pada raos. Dia ada pengajian kemudian Ustaz Dedi itu dia terganggu. Sedang terus masalah salainan memang. Dia terganggu. Bila perlu pelunggum sami sa paham ilmu agama, denek milu-milu penancapan. Denek milu tajepan. Karena kan biasa lemun sak barang meneno seren te cerita seren mai menentan. Oh iya wah tu ti rumbiah man. Aku bae wah kemen terus seren mai itu cerita. Maka tidak boleh. Jadi napiaran rahasian aib batur dia terganggu. Anden pun batur nak gawe rahasia. Dia terganggu itu ya buka aib batur. Karena napi aib niki dinarak dengan mele tahu. Tiang pun aib kemesak dinarak di kemele tahu si dengan. Beliau pun aibnya tidak bau ditahu oleh orang lain. Karena aib niki bisa jadi Allah akan ampuni kalau kita banyak beristighfar. Bapak-bapak sami jamaah yang tiang hormati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Selama pelunggum sami pacu bantu batur, pelunggum sami pacu bantu semeton jari, ndek masa girang pengongok dengan kena, maka Allah Subhanahu wa taala pun tetap mak terbantu. Berbentang girang ringanan masalah dengan, girang ringanan utang dengan segala macam niki, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala ya ganti. Lagu perasa biasa-biasa doang piran Allah ya ganti anu kerjaan ni munin kan. Ha? Ini rabe belum perubahan kemarak mana. Karena pelunggum hak sami mengharap balasan dunia. Dendek harapan balasan dunia ni aja, nggih. Samut harapan itu lemak balasan le kehidupan seabadi nomut balas itu. Kita girang laun bersedekah lagu niat dalam angan. Dah mudah terganti lemak malikku ni. Mudah doan mau kelangan ni. Ketika pelungguh melakukan kebaikan, entah kebaikan yang sifatnya sosial, kebaikan pribadi, kebaikan jabatan, wah, kebaikan saat tangan kanannya ada yang dia tahu isi tangan kiri. Balasan yang pelungguh sami harapkan ini adalah balasan saleh lemak. Jangan diukur balasan serendah di dunia. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun dengan sak kafir niki kan langsung terbalas karena tidak ada kenikmatan bagi mereka besok di akhirat. Lagu pelunggum sami niki dengan nyekan tinduk ke malam pelunggum tuwe subuh niki. Dengan nyekan lalu berjarak segala macam pelunggum sembahyang. Maka kebaikan-kebaikan niki sesungguhnya adalah untuk persiapan pelunggum sami memang mendapatkan kehidupan seabadi niki. Nikilah yang dia lamun ara ruang pelunggum sami niki pacu ibadah biasa-biasa ya alhamdulillah. Sama keharapan hanya hidupan sak lemak niki. Dia narak muka harapan hidupan sak dunia niki. Hanya niki hanya asbab doang. Menirok tebing riki alhamdulillah. Arak ruan dengan sak gawe maksiat pacu luwe rezeki. Ya alhamdulillah. Bisa jadi itu istidraj bagi mereka. Aku pelunggum sami sak pacu ibadah biasa ruan hidup alhamdulillah. Pacum ibadah seret mungkin anggaplah menurut pelunggum sami susah semparan diri. Maka setiap kesusahan pelunggum sami ini ketika sabar, maka tidak ada pahala yang lebih baik daripada pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas
pahala sabar pelungguh nak sami niki tanpa hisab. Den bau titung sakin selo luwek. Ya kembe pun marak niki paling luwek. Karena sebagian besar irup niki memang harus lebih banyak sabar. Manusia ni kalau nak titung, biar luwek keinginan kan cendek. Mun keinginan jadi ni tutup manusia. Yeah. Dan berapa persen keinginan niki yang bisa ternapiaran? Mau atau terrealisasi? Mungkin kecil. Niki hikmahnya adalah agar pelunggum sami niki mendapatkan pahala sabar dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, di dalam kitab niki kemudian diceritakan anna rajulan nama fara'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ini tentang kebaikan. Ara support dengan mamu ngimpi berat kanca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ya fulan qum min manamik fasafir ila baldati kada. Tulis nanti kena si Nabi Muhammad. Lalu ojok desa A manalah atau ojok negeri sana. Lalu dengan no nanti kena si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'al biha an fulani al-mu'dawi faqri'hu minhi salam. Kemudian tanya lawan dia tu nanti kena si Nabi Muhammad dalam mimpi ni. Tanya dengan no lawan tu tentang si fulan, okay? Dan sampaikan salam ke joki. Berarti dengan mulia sampai sampaikan salam Nabi Muhammad tiba beliau ni. Wa qul lahu anta rafiq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Barak dengan no lemak dengan kamu adalah rafiq Rasulullah. Batur sak paling rempat. Rafiq niki adalah sahabat, lagu sahabat sak paling rapat dia kenal. Barak bahwa dengan adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak paling rapat. Kemudian dengan niki tulis lengan tinduk. Falamma staiqadha min manamihi safara ilaihi fawajadahu lam ya'mal khairan fi nahari. Bayangkan. Lalun boyak dengan ni setelah dia tulis lalun boyak. Demen datang bundait dengan no. Dek narak menengat dengan no gawe kebaikan di waktu siang. Lam ya'mal khairan fi nahari. Dan girang gawe kebaikan. Fa'alamahu bidzalika wa salahu an amali. Kemudian bun barak. Sida menirun pegawai am kelimi pegawai am lagu mangkat Nabi Muhammad bing salam jok sida menula. Apa pegawai am sak solah nu. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengucap salam dari mimpi bu sida am jari sahabat Nabi Muhammad sarapat dalam al-jalul akhirat. Padahal menirun pegawai am menentukan. Faqala lahu niki tentang aib, tentang aib ni tadi. Faqala lahu bun lalu berbadak. Tazawwajtu imra'atan falamma dakhaltu biha waladat indi waladan min awwali lailatin. Bayangkan. Aku merarikkan je dengan Nina. Merarikkan je dengan Nina ni ketika aku yang malam pertama. Falamma dakhaltu biha bu tiba-tiba yang anak sanina. Nganak ya betian bejulu. Betian bejulu sanina ni. Fasatartu 'alaiha wa lam afdhahha wa akhadtu al-walad. Intinya bahwa kemudian sak mama ni dia mele cerita aib sanina ni. Dia kembali cerita aib sanina ni. Ada yang sak ndek jari barang cerita sak lengi jok dengan salahin. Maka kemudian di dalam kisah niki tersebut hanya karena ia menjaga aibnya tidak tersebar jok dengan luwek, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam jok ia. Nabi maksud leniki pelunggum sami sadalah beribadah. Lelah kita lalu ngaji.
lelah pelunggum sami berzikir. Untuk kemudian yang telang pegawaian solah niki, yang terhapus pahala pelunggum sami niki hanya karena ita girang raos dengan. Belik dosa dengan raos dengan niki soal ibu-ibu, nggih. Pelunggum sami gawe solah, gawe ibadah ketika meraos dengan ada beberapa kemungkinan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napi kemungkinan. Lama le jelu akhirat lamun narak dengan girang raos dengan dengan atau aib dengan lah unit berbada. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Tebarisan terima di julu akhirat. Tebarisan. Si A mempunyai pahala ini, si B mempunyai pahala ini, si C mempunyai dosa-dosa ini. Anggaplah si C ini kisah girang terawas berdua dosa. Maka pahala pelunggum sami sakmum gawe terpindah juk dengan menterawas. Sampai dengan biasa dengan paling rugi di jalur akhirat. Nah, ini kita sebut si Nabi Muhammad. Dengan saat paling rugi di jalur akhirat adalah dengan saat ketika di dunia gawe solah, gawe ibadah, ketika di akhirat pindah selalu kebaikan juk dengan samun raos. Demen teraos jadiin kan. Lagu itu mau teraos girang sili. Itu jaminan dari Rasulullah. Demin kemudian terbaik kebaikan dengan niki samundra beh pahala dengan no beh datang ojok telimpahan ojok dengan samundra masih lagu kurang iru lalu antan raus dengan iru hanya girang membahas aib dengan maka dosa dengan sane telimpahan ojok iya bayangkan. Ia pun teparan dengan niki adalah dengan sak paling rugi. Maka melalui pertemuan perdana tiang silaturahmi kanca pelunggum sami niki, hal yang paling penting adalah sila kepada jaga diri masing-masing. Agar ibadah samun kumpulan, pahala samun kumpulan, zikir samun tegawe niki ada benar-benar dait lema di jalur akhirat. Agar tidak menjadi pepesan kosong yang tidak berarti. Lelah kau ibadah kemudian lama di akhirat di neraka kedai apa? Hanya karena apa? Hanya karena pegawaian sekedik. Pergaulian yang sifatnya dek tapak paran wah ni nampak dosa belik separana. Dia nampak dosa dak ndi paran diri padahal sangat besar dosa ni. Silat pada istiqamah gawe ibadah, silat istiqamah datang lalu ngaji, silat pada istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan tapi jangan usik aib orang. Dendek usik aib dengan mana kena okay. Dendek ya masalah ya wah masa bodoh dengan aib dengan ti kamu kamu gawe tapi dendek jari sumbu kemudian aib niki tersebar jog dengan maka insyaallah pelunggum sedekah ampun lemak yang dait di akhirat pelunggum sembahyang lemak insyaallah pahala sembahyang yang dait di akhirat pelunggum hadir di majlis ta'lim niki pun majlis ta'lim niki kebaikan niki yang dait lemak di akhirat dengan sebab Nabi jaga biwih niki nggih jaga biwih niki qul khairan aw tasm katakan hal-hal yang baik lamun dek mampu gawe hal-hal yang baik teduk malah para ulama menjelaskan Nabi amalan ibadah sa paling solah lemak le jelu akhir zaman adalah teduk amalan sa paling solah makin akhir zaman makin kan amalan sa paling solah niki adalah teduk pendiam. Karena diam niki juga adalah ibadah lamun jelo mangkin niki. Dan orang-orang mulia pelunggum sami lamun narak pelunggum sami saya kenal dengan orang-orang mulia pasti mereka lebih banyak diam. Karena bibih niki lamun sugul suara dek tahu ya antuk malik rawas niki. Dek tahu ya antun malik dek tahu ya burungan niki lamun suara niki sugul berbeda kak burungan barang sawa sugul dek nini. Maka diam lebih baik. Lamun tak rawas barang-barang sak solah. Pelajari barang-barang sak solah. Nasihat barang-barang sak solah. Maka dengan cara seperti ini dengan segala macam marak di dunia tak berduit niki. Godaan segala macam susah bahagia. Insya-Allah niki akan menjadi lamun tuah solah tanta apik diri, solah tanta jauh diri niki maka insya-Allah mudah-mudahan kemudian setiap
tetes, setiap langkah sama tergawe menuju kebaikan niki ya terdait lemak di jalur akhirat. Bapak-bapak sami jamaah yang tiang hormati, tiang tidak akan mempanjang lebar nggih. Mudah-mudahan niki bisa bermanfaat. Mudah-mudahan niki bisa memberikan sekelumit siraman-siraman yang baik tiba pelunggum sami. Tentunya apa yang tiang sampaikan niki adalah jauh dari sempurna. Masih lebih kurang dibanding sempurna. Tapi minimal mudah-mudahan saat yang sampaikan niki bisa memberikan pencerahan yang baik buat pelunggum sami dan khususnya kepada tiang. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا ربي مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ضعفاء فقونا برضاك ضعفاءنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا واكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. والله الموفق لأقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.